fokus kami tertuju padamu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Boleh berpaling padamu ya Tuhan, sehingga setiap berita yang ada, kami boleh dengan bejana yang terbuka, sehingga tidak sia-sia kami mendengarkannya, namun boleh terkonstitusi di dalam kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, berkati sesi sore ini. Tuhan, kami terbuka kepadamu. Tuhan, berkati setiap firman-Mu. Tuhan, biar firman-Mu bisa tertanam dalam diri kami. Tuhan, kami bisa bertumbuh. Tuhan, terima kasih. Percaya dan taat akan setiap perkataan Tuhan. Tuhan, kami cinta padamu. Kami cinta firman-Mu. Tuhan, kami cinta padamu. Kami kembali datang kepadamu Tuhan. Oh, berikan kami telinga sebagai seorang murid, sehingga kami bisa mendengar setiap perkataan-Mu. Tuhan Yesus, dapatkan diri kami, sehingga perkataan-perkataan-Mu Tuhan bisa tersusut di dalam diri kami, menjadi pondasi yang tepat Tuhan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, terima kasih Tuhan. Berkati setiap hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, agar memiliki tanah hati yang subur Tuhan, agar setiap benih firman-Mu Tuhan boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Oh, berkati setiap telinga agar kami baik-baik dalam mendengar. Terpujilah Tuhan. Amin. Jadi bencana yang terbuka. Tuhan, hati kami pun adalah tanah yang subur. Tuhan, jangan biarkan pikiran kami melayang-layang. Sehingga setiap kami ya Tuhan, menjadi saya menggali Tuhan Kristus sebagai kelimpahan kami. Tuhan, terima kasih. Oh Lord Jesus, give us a mind. Oh Lord, this is ready. Oh, prepare to receive you. Oh Lord Jesus, so bless our heart. Oh Lord, may the seed of the gospel, oh Lord, fall on the good soil. Oh Lord, so that it can be rooted, oh grounded, oh and grow in us. Oh Lord Jesus. Amen. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudari kita bisa berkidung. Kita nyanyikan kidung yang ada di layar. Precious to us. Wasting ourselves on you. Sekali lagi. The gospel is the Lord Jesus. We put forth upon him, pour upon him what is more precious to us.
Saudara, saudari, amen. Sama-sama. Even our most costly, even our most costly and valuable spirit of treasure, blessed costly and valuable spirit of treasure, blessed Amen. Amen. Silakan duduk, saudara-saudari. Ada Ronald dipersilakan.
Baik, selamat sore saudara-saudari sekalian. Selamat sore juga yang ada di Zoom untuk dua sister. Nah, kita akan membahas dengan judul yang sama dengan kidung yang tadi kita sudah nyanyikan, yaitu The Goal of the Gospel. Kita siapkan outline kita, kalau di saya, kalau sama ini ya, halaman 132 ya. Tujuan dari Injil. In English, 133, The Goal of the Gospel. Ya, kalau sama ya, please. Nah, kidung ini kita pilih memang menjadi sebuah ringkasan. Kalau kita berbicara Injil, kita memang mengenal bahwa Injil itu ada beberapa aspek yang Alkitab wahyukan. Pertama-tama tentu adalah berbicara Injil kasih karunia. Ya, Injil kasih karunia atau Injil anugerah. Nah, saudara-saudari sekalian, setiap kali kita bicara Injil, maka tidak bisa tidak akan ada satu istilah, yaitu Injil anugerah atau Injil kasih karunia. Nah, berbicara tentang Injil anugerah atau kasih karunia, tentu adalah berbicara bagaimana Allah itu mengasihi manusia, dan Allah ingin memberikan dirinya sendiri sebagai kasih karunia atau anugerah kepada manusia, sehingga manusia itu bisa beroleh selamat. Ya, baik. Tetapi juga ada Injil yang namanya Injil kerajaan. Nah, di dalam Matius, kalau kita baca, kesudahan zaman ini tergantung dengan Injil kerajaan itu diberitakan sampai ke ujung bumi. Anda bisa tahu di dalam Matius pasal berapa bicara tentang Injil kerajaan? Hah? Matius berapa? 7? Matius pasal 24 ayat yang kedua, ayat yang ke-14 ya. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Puji Tuhan. Ya, jadi ada the kingdom ya. Gospel of the kingdom. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, Injil yang ini bukan saja membawa orang dosa beroleh hayat Allah, tetapi Injil ini perlu meliputi penggenapan dan pendidikan untuk membawa hayat dari orang-orang yang percaya itu menjadi dewasa. Nah, di dalam Injil Roma dikatakan kita semua ini adalah anak-anak Allah. We are children of God. Karena kita percaya dan dibaptis, kita berbagian dengan roh dan hayatnya Allah. Tetapi bukan saja kita children of God. Di sana dikatakan harus bertumbuh menjadi putra-putra Allah. Jadi sons of God. Tidak sampai di sana, kita juga harus terus mengejar satu warisan kerajaan kita. Turut meraja bersama-sama dengan Allah. Nah, karena itu, hari ini kita harus ada sebuah visi bahwa siapapun perlu Injil. Tadi saudara Hance 2 sesi saya yakin ya, Anda dibarakan. Karena kalau bicara Injil, saudara kita berkobar-kobar, ya kan? Kalau lihat manusia, wah ini adalah Kang Tao ini ya, ini apa? Kerja besar, ya kan? Matanya langsung hijau, ya kan? Hijau itu kan ilustrasi lihat dolar, dolar kan hijau ya kan? Kalau rupiah itu paling gede merah warnanya. Mata kita merah gitu ya kan? Kalau hijau itu murah aja, ya kan? Dulu 500 perak. Tetapi hijau, green eyes gitu ya, melihat dolar. Nah, Anda yang buat mata Anda hijau apa?
manusia. Ya, nanti kalau Anda ketemu manusia, Anda harus lihat ini semua adalah pantau ini ya kan. Ini sebuah apa namanya? Rezeki ya kan. Nah, luar biasa ya kan. Tetapi memang visi kadang-kadang bisa jauh dari pengalaman ya. Pengalaman kita kadang-kadang ketemu manusia di lapangan bisa jadi takut ya kan. Dulu saya pernah training juga menginjil di BINUS, ya, di kos-kosan, mengetok kos-kosan, ya, ketok, saya berdua. Nah, waktu itu saya berdua dengan saudara di Bandung sekarang. Ketok ini. Nah, orang bilang, siapa? Gitu ya kan. Anda seneng nggak kalau ada isinya? Boleh jadi Anda nggak seneng ya. Oh no, ada orangnya ya kan. Begitu di siapa, langsung pergi berdua ya kan. Nanti Anda tahu cerita ini ya kan. Anda malah doa, Tuhan, kiranya kamar ini tidak ada yang menjawab. Nggak ada orangnya, puji Tuhan. Karena begitu Anda buka, pintunya dibuka, mau cari siapa? Jawabnya apa? Mau cari kamu salah. Kenal juga enggak kan? Bisa mati omongan. Betul enggak? Jadi kita merasa, wah, kalau ada orangnya, dia buka. Kalau dia ramah. Kalau dia nggak ramah, waduh, ya kan? Jadi doa kita, Tuhan, kiranya kamar ini jangan ada yang menjawab. Katanya manusia adalah rezeki ya kan, hangtau. Tapi kadang-kadang doa kita jauh dari visi dengan pengalaman ya. Oke, baik, kita balik lagi. Nah, ini satu Injil juga, Injil kerajaan. Jadi siapapun dia, mau Kristen, Anda bisa beritakan Injil kerajaan. Beritakan Injil tentang perlu bertumbuh dalam hayat sampai dewasa menjadi putra-putra Allah dan mewarisi kerajaan Allah. Memerintah bersama Allah. Nah, tetapi ada satu Injil namanya Injil damai sejahtera. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan bukan Injil anugerah, bukan Injil kerajaan, tapi Injil apa? Damai sejahtera. Ada di mana itu? Efesus pasal, yuk kita buka yuk, sambil kita merefresh memori kita lagi ya. Efesus pasal berapa? 6 ya, waktu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, salah satu senjata Allah itu adalah perlengkapannya kasut, yaitu kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera ya. Nah, baik, Anda coba temukan di mana? Nah, 15. Yuk kita baca sama-sama. Silakan. Baik. Nah, ini bukan Injil sepatu yang ini bukan sepatu lari kalau Anda bilang ya. Sepatu lari itu biasanya harus ringan. Tetapi sepatu yang ini kalau kita ilustrasikan sesuatu yang berat, yang mantep, yang berbobot. Nah, Anda bisa baca footnote-nya. Coba Anda lihat, di sana ada penjabarannya. Ya, tentang footnote keberapa itu? Kerelaan berkasutkan ya, 15:1. Ya, silakan kita coba baca sama-sama. Kita memakai kasut agar kita kuat berdiri dalam peperangan. Ini bukan untuk berjalan atau berlomba lari, tetapi untuk berperang. Jadi literaturnya dikatakan di sana apa itu? 2, kerelaan untuk memberitakan. Artinya pondasi atau dasar yang teguh. Nah, ini beda lagi. Ya, ini beda lagi. Ini adalah satu Injil untuk memelihara keesaan di dalam tubuh. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita juga perlu memahami ada berbagai aspek-aspek minimal. Sore hari ini kita hafalkan 3. 1, Injil anugerah. Nah, ayatnya kita belum kasih, Anda cari sendiri ya. PR. Yang kedua adalah Injil kerajaan. Yang ketiga adalah Injil
damai sejahtera. Jangan dikira kita di sini tidak perlu diinjili, ya kan? Kita juga perlu Injil. Di kamar kita yang paling kita perlukan apa? Injil. Injil apa? Damai sejahtera. Karena sering-sering hilang damai sejahtera di kamar. Ya kan? Di pantry hilang damai sejahtera juga. Di mana nggak hilang? Snack Anda langsung habis, ya kan? Hilang. Lenyap bersama dengan bungkusnya yang Anda buang ke sampah itu, ya kan? Saudara-saudara sekalian. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak ngomong yang tinggi-tinggi, ya kan? Kita harus peka bahwa kita perlu mempersaksikan Injil secara praktis. Ya, memang milikmu adalah milikku, ya kan? Milik bersama, ya. Tetapi kita juga harus ada timbal balik. Ya. Nah, jangan menjadi beban bagi orang lain. Lebih baik memberi daripada menerima. Ya, Anda beri. Kalau Anda beri, Anda sukacita. Kalau nggak rela, jangan diberi, sembunyiin aja. Daripada Anda nanti makan hati, ya, sakit hati sama saudara-saudara yang lainnya. Kalau saudari kayaknya enggak, ya. Saudara, biasanya kita kasih persaudaraan, ya. Karena kita nggak ada kasih persaudarian, ya. Kamu kan saudaraku, kita kasih persaudaraan, ya. Langsung. Nggak sungkan, ada snack, ya kan. Nggak ngomong, langsung diambil, ya kan. Kasih persaudaraan ini. Jangan, ya kan. Anda harus baik-baik, ya kan, merasakan bagian batin dari saudara itu. Mungkin dia lagi program menambah bobot badan dia. Kamu mengganggu proses dalam doa dia itu, ya kan. Jangan, kamu beli aja sendiri lagi. Amin ya, saudara, ya. Oke, baik. Jadi Anda walaupun ingin, Anda harus bisa menahan diri Anda, ya kan. Tambahkan kepada iman, kasih. Kepada kasih apa? Salah satunya pengendalian diri, ya kan? Anda tambah. Supaya kita bisa memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, karena kalau itu sudah hilang, nanti di meja makan, di kamar, bersekutu, dia sudah nggak bisa terima suplaianmu lagi. Karena teringat-ingat kepada bungkus yang dia buang itu. Ya kan? Saudara ini bicaranya tinggi-tinggi, ya kan? Tapi nggak ada realitas. Ya kan? Males dia udah. Nah, lebih baik kamu memberi, saudara, saya ada ini. Ya, nah, Anda terima, ya. Jangan, enggak, ya kan? Jangan pura-pura juga, ya kan? Oke, bisa, saudara? Amin, ya. Baik, jadi ini kita bicara yang praktikal. Nah, karena tujuan Injil, seperti kidung kita tadi itu adalah, the goal of the gospel is apa? Loving the Lord Jesus with the first love. Apapun Injilnya, yang sama adalah kisah bagaimana Allah mengasihi manusia, dan manusia juga harus mengasihi Allah. Injil di Alkitab, Evangelion, ya, gelombang sukacita. Kali pertama muncul di Alkitab adalah di kisah Maria ini, yang diambil di sini. Nah, kita coba buka kisah Maria mencurahkan minyak narwastunya yang mahal itu di dalam Matius berapa? Anda tahu? 28? 26. Yuk kita buka sama-sama, ya. Nah, inilah kali pertama Injil, kata Injil dimunculkan di dalam Alkitab. Kalau kata jemaat atau eklesia di Matius pasal 16. Gospel, Evangelion, kabar atau gelora sukacita. Kali pertama muncul di dalam Matius pasal 26. Nah, latar belakangnya apa? Kita lihat di sini sama-sama, ya. Alkitabnya dulu. Mulai dari ayat berapa mau dibaca? Nah, ya. Ini juga dijadikan apa? Footnote-nya lagu, ya, ada lagunya. Nah, kita baca di situ sama-sama, ya. Jadi ini adalah kisah Yesus berada di Betania, ya, di rumah Simon si Kusta, ya, yang disembuhkan Tuhan. Nah, Betania sendiri satu tempat yang sangat manis, ya. Anda tahu arti Betania apa tidak? The meaning of Bethany, ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu nggak? Ada di Markus
Kalau di Markus, di Yohanes pasal 12 ayat 1. Di footnote-nya dijabarkan ya. Jadi nanti semester 3 dan 4 Anda baca footnote, pelan-pelan Anda buat note sendiri ya. Nah, di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1, di sana ada Betania. Nah, Betania sendiri artinya apa? Rumah penderitaan. Di atas background ini, saudara-saudara sekalian, Injil itu kemudian muncul. Nah, di situasi di rumah penderitaan itu, kita lihat di sana ya, ada seorang perempuan yang membawa sebuah botol kualam. Ini saya kembali ke Matius 26 ya. Nah, kemudian isi dari botol itu adalah minyak wangi yang mahal. Saudara-saudara sekalian, tiap wanita menurut tradisi Yahudi membuat satu botol yang demikian. Dan botol ini harusnya adalah dipakai untuk suaminya, untuk pernikahan dia. Jadi tiap wanita punya satu botol. Ini seperti apa namanya, harta karunnya, harta karunmu. Kamu kumpulkan untuk membeli satu yang sangat-sangat bernilai. Nah, kemudian perempuan itu dengan botol kualam yang berisi minyak wangi atau narwastu yang mahal itu, minyaknya itu kemudian dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Reaksi orang-orang di sana, bukan orang luar, orang dalam, murid-muridnya, menjadi apa? Gusar, menjadi nggak senang, menjadi jengkel. Lalu berkata apa? Untuk apa pemborosan ini? Lalu ditambahkan penjabaran. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal. Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, di tempat lain dikatakan minyak itu berharga berapa? Dinar? 300 dinar. Sedangkan 1 dinar adalah upah kerja 1 hari. Waktu Tuhan memanggil orang bekerja ya di pasar itu kan. 1 hari. Jadi saudara-saudari, untuk mengumpulkan 300 dinar minimal orang ini harus kerja barangkali bukan setahun ya, karena kan dia harus makan juga dari hasil kerjanya. Setahun dapat 365 dinar misalnya. Kan dia harus makan juga. Anggaplah 3 tahun begitu ya bekerja untuk satu yang mustika ini, nabung gitu ya. Nah, murid-murid masuk akal juga berkata demikian. Tetapi Yesus mengetahui pikiran di dalam mereka. Tahu, bukan hanya omongan di luar pikirannya. Nah, lalu meresponi, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Ya, ngapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Noble, ya, noble deed, satu perbuatan yang agung, yang mulia, yang unggul, yang baik, yang terhormat. Lalu Tuhan menambahkan, orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Nah, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. 13, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini disebut juga untuk mengingat dia. Nah, jadi kata Injil pertama kali muncul di dalam Matius 26 ayat yang ke-13. Jadi kita ingat ya, Injil muncul pertama kali di sini. Apa itu Injil? Injil itu dikatakan di dalam catatan kakinya. 13 catatan 1. Dalam ayat sebelumnya Tuhan membicarakan penguburannya, menyiratkan kematian dan kebangkitannya, yang dirampungkan untuk penebusan kita manusia. Karena itu dalam ayat ini dia menyebut Injil sebagai Injil ini. Ini mengacu kepada Injil kematiannya, penguburannya,
dan kebangkitannya. Nah, saudara-saudara sekalian, Injil adalah berkenaan dengan apa? Dengan kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Kita lompat ya ke dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Pemecahan roti sendiri juga adalah sebuah Injil sebenarnya, sampai tingkat demikian. Anda baca di 1 Korintus pasal yang ke-11, di sana ada satu pelaksanaan sidang memecahkan roti, ya. Baik, tetapi di ujung daripada sidang itu, kalau kita lihat, ketika kita makan roti, kita minum cawan, begitu ya, saudara-saudara sekali, itu dibuat adalah untuk apa? Ayat 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Dikatakan di sana 1 Korintus pasal 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Nah, jadi Injil ini juga meliputi bukan hanya kematian, penguburan, kebangkitannya, bahkan juga membawa kita kemudian jauh hari mengingat akan kedatangannya kembali. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu terhadap Injil kita perlu berdoa. Di pre-training ini kita memberikan visi bahwa trainee jangan hanya mau belajar Alkitab, menuntut kebenaran, berdoa, menikmati Allah. Itu baik. Tetapi kita juga perlu keluar, membawakan kabar Injil, memberitakan tentang Tuhan yang dikatakan di sini apa? Mati, dikuburkan, dan kemudian Dia bangkit, dan Dia akan datang kembali. Nah, Injil yang lengkap, Injil yang tinggi adalah bukan hanya sekedar lalu lintas satu arah dari surga kepada bumi, tetapi Injil yang lengkap adalah dua arah. Ada Allah yang mengasihi manusia, tetapi ada cerita manusia mengasihi Allah. Nah, setiap kali ada manusia yang mengasihi Allah, seperti Maria mencurahkan yang terbaik yang dia punya di dalam kesempatan yang terbaik sebagai persiapan penguburan Tuhan, maka spontan di sana ada Injil. Nah, karena itu the goal of the gospel is apa? Loving the Lord Jesus with the first love. Whenever we loving the Lord with our best love, first love, Injil itu spontan akan mengalir keluar. Jadi Injil bukan cuma aktivitas. Saya datang ke rumah orang, ketok-ketok, saya ketemu orang bincang-bincang. Tetapi esensi dari Injil sebenarnya adalah mencurahkan kasih kita kepada Allah. Dari pagi kita berlatih, buka mata. Apa yang kita katakan? Oh Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Lalu sepanjang hari kita berlatih, apa yang kita kerjakan? Oh Tuhan Yesus, aku masih mengasihi Engkau melebihi daripada semua ini. Anda tidur malam hari sebelum Anda menutup hari Anda itu. Kita juga berdoa kan di ranjang kita. Kita berlutut di tepi ranjang kita. Kita duduk mungkin di kasur kita. Ya kan? Cuma Anda hati-hati yang naik ke atas, ya kan? Karena udah berapa kejadian kepala Anda beradu dengan kipas. Kepala Anda yang kalah, kipasnya menang, ya kan? Nah, Anda baik-baik, jangan buru-buru, bangun buru-buru, karena ngejar waktu, ya kan? Tidak menyuruh nama Tuhan, akhirnya Anda cedera nanti ya. Nah, kipasnya cukup keras ya. Jadi yang saudara, terutama yang badannya tinggi-tinggi, yang ranjangnya di atas, Anda perlu mengukur ya, ada kipas itu baling-balingnya. Nah, baik. Jadi apa yang Anda kerjakan kalau malam hari? Berdoa. Apa isi doa kita? Salah satunya adalah, Tuhan Yesus, aku masih mengasihi Engkau. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, aku cinta padamu. Nah, ini adalah hari-hari dalam pelatihan. Jadi mencurahkan yang terbaik. Bahkan yang kita curahkan itu dikatakan apa? The most precious to us. Apa yang the most precious?
even our most costly and valuable. Yang paling costly, the most costly and valuable. Apa? Kita tidak tahu apa ya, Anda yang tahu. Ya kan? Mungkin masa depanmu, mungkin keluarga, mungkin juga apa? Harta bendamu, ada orang ya, dan sebagainya. Tiap-tiap orang ada mustikanya. Nah, Anda harus belajar seperti Maria, prinsipnya bukan hanya kita juga, saya mau tiru Maria. Aku mau tiru Maria, kata ada lagu gitu ya kan. Saya mau beli pualam, saya isi minyak ya kan. Saya mau pecahkan. Bukan pualamnya, bukan narwastunya, tetapi adalah dalam prinsip yang paling mustika. The most valuable, the costly, apa bagi Anda? Nah, kita tidak tahu ya. Mungkin bisa orang, benda, perkara. Anda curahkan dalam pelatihan ini, tumpahkan kepada Tuhan. Kita bukan membuang harga, tetapi sebenarnya memberi kesempatan Allah membayar kembali kepada kita. Bukan cuma satu harga yang sama, saya kasih 10.000, dia bagi 10.000 ya, tetapi yang lebih bernilai banyak lagi. Ya, oke, baik. Saya kira cerita ini bertahun-tahun akan menginspirasi kita. Kita mau wasting ourselves. Jadi memboroskan dalam petik ya, dalam petik lagu tadi ada petiknya, bukan boros sia-sia. Memboroskan diri kita dicurahkan kepada Tuhan. Nah, 20 abad ini, kurang lebih 2000 tahun ini, sudah ribuan manusia mencurahkan yang terbaik yang bisa dia berikan kepada Tuhan. Dulu ada seorang namanya Hudson Taylor, ya, seorang muda yang juga belajar sedikit kedokteran di London. Kemudian hatinya penuh dengan Injil kepada satu bangsa, yaitu bangsa di China. Waktu itu ada penginjilan di pesisir, ada yang namanya Robert Morrison dan sebagainya. Tetapi belum ada orang menginjil ke pedalamannya, ke China Island-nya, ke daratannya, ke datarannya. Nah, dia adalah yang tergerak pertama. Satu hari di dalam biografinya dicatat ya kan, Tuan Taylor ini pergi ke New Zealand ya, diam-diam tapi datang ke sana, lalu dalam satu sidang Kristen itu pemimpinnya mengenal, loh ini kan Tuan Taylor, Hudson Taylor yang terhormat, yang terkenal itu ya kan, ada di sini dia. Wah, lalu diundang, ayo mari Tuan Hudson Taylor ya kan, beri sedikit perkataan dalam sidang gereja di sini. Tuan Taylor yang terhormat, tapi dia maju ke depan, dia kasih tahu, saya bukan yang terhormat, saya hanya orang biasa, tetapi mengerjakan pekerjaan Allah yang luar biasa. Nah, apa pekerjaan Allah yang luar biasa? Memberitakan Injil. Saudara-saudara sekalian, kita perlu menjadi orang yang mendengar seruan Injil ini. Seperti dia menyerukan kepada orang-orang di segala penjuru, bahwa ada satu amanat yang besar, kita harus keluar dari dunia kita yang kecil, dari keegoisan kita. Kita seperti manusia yang seonggok semut gitu ya kan, kecil, dengan sekelumit cita-cita kita di bumi ini, dengan usia yang pendek ini ya kan. Tetapi kepada kita sudah dipercayakan benih yang tidak fana, benih yang berasal dari firman Allah. Mari kita pergi memberitakan benih kekal ini. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan firman Allah, dengan darah yang mahal dari Yesus Kristus. Nah, dia menggerakkan. Jadi Hudson Taylor di dalam kesaksian yang lain dikatakan, orang itu berkata ya, saya tidak pernah ketemu dengan orang yang patut berbicara Yohanes 3:16 kecuali dengan Tuhan ini. Kenapa tidak patut yang lainnya berbicara? Karena tiap orang lain berbicara tentang Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Orang itu hanya mengutarakan kebenarannya, tetapi Hudson Taylor dia meneteskan air matanya. Oh Tuhan Yesus. Dia melihat jutaan orang tiap hari meninggal menuju ke neraka. Maka dalam visi dia, pelayanan dia melihat kalau tidak diinjili, manusia itu binasa.
Maka tiap kali bicara keselamatan, dia selalu tergerak, terharu. Betapa orang harus diselamatkan. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam pengalaman saya seringkali banyak kesombongan. Kalau kita injil orang, dia nggak mau injil, kita bisa ngomong, saya udah berita injil ya, saya nggak ada hutang sama kamu. Satu hari kamu ke neraka, jangan salahin saya. Dengan bangganya atau dengan sombongnya kita bisa berkata demikian. Ya kita kadang-kadang jengkel kepada orang untuk menginjil. Kita tidak minta uangmu kok. Kita tidak merugikan kamu, tetapi kamu berlaku tidak baik kepada kita. Nah, jadi kita dengan angkuhnya seperti Yohanes dan Yakobus. Tuhan, kita turunkan api ini, kita bakar aja lagi semua. Biar binasa mereka ya kan, berani-beraninya menghalangi Injil kita. Nah, saudara sekalian, Tuhan menjawab, kamu ini anak guntur, kamu nggak tahu roh apa yang ada di dalam kamu. Wah, saudara-saudara sekalian, Tuhan datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan. Dia jalan dengan tegap menuju salib di Yerusalem. Dia bukan mencari keselamatan diri dia atau jiwa dia. Nah, saudara sekalian, murid-murid seperti anak guntur sama dengan kita. Sering-sering kita juga ada semacam roh demikian. Tetapi Hudson Taylor tidak. Dia penuh dengan kasih. Dia tahu kalau manusia tidak terima Injil, mereka tidak bisa beroleh selamat, itu binasa. Nah, saudara sekalian, kiranya kita bisa sedikit banyak di pre-training ini, di aspek GOW ya, God Ordained Way. Kita harus menangkap visi. Nanti Jumat, Sabtu, Minggu, kita turun perluasan. Diatur ke berbagai tempat. Ladang yang kering, ladang yang basah, orang yang terbuka, yang tertutup. Jangan dikira Injil mudah. Kita menginjil di kantong Kristen, ke Manado, ke Medan, ke Papua, susah juga injil di sana. Kalimantan susah. Kita pergi ke kantong Islam, susah juga. Jadi nggak ada yang mudah sebenarnya. Kalau kita hanya berpikir, oh kamu mah enak pergi di sana. Kamu enak di kampus yang orang itu swasta, banyak orang Kristen. Kamu coba pergi ke Binus. Coba pergi ke Untar. Di Untar kita sering ditangkepin sama sapamnya ya kan. Lebih baik kita pergi kampus negeri katanya kan. Kampus negeri dikit orang Kristennya tapi lebih loyal. Belum tentu juga faktanya. Belum tentu. Nah, intinya apa? Sama aja. Mau pergi ke kampus mana? Injil adalah sebuah peperangan. Tidak akan dikasih gampang. Nah, saudara sekalian, Anda harus punya visi waktu Anda ditolak orang, ya kan? Waktu ketok. Cari siapa? Jawabnya apa? Cari siapa, Kak? Cari kamu, ya kan? Kita kenal. Kenal di mana, ya kan? Nah, ini baru mau kenalan. Boleh saya masuk? Nggak boleh. Nah, ya kan ini ditutup. Apa yang terjadi? Tadi kamu tengkep jalannya. Makin lama makin bongkok, makin bongkok. Terus pulang ke kos-kosan seperti orang udah luka-luka, kalah perang ya kan. Itu yang terjadi nanti kamu temukan. Harusnya hari Minggu kalau pulang dari perluasan gimana? Dalam perarakan kemenangan. Ya kan? Kita pulang dengan sukacita. Tapi lihat nanti Minggu pulang ke sini ya kan. Seperti diperban di sini. Kakinya udah tinggal pakai tongkat. Ya kan? Mukanya udah asem ya kan. Dibombardir sama iblis ya kan. Injil adalah kabar sukacita. Bukan cuma Anda, saya juga ngalami ya kan. Tetapi kita juga ngalami masa-masa kemasan. Harus punya ini apa? Pencapaian ya, Anda punya aim-nya, ada aim-nya. Jadi Anda punya achievement-nya. Saya ada achievement. Anda harus punya story itu. Saya nggak tahu di kampus apakah Anda punya achievement nggak, ada story nggak. Saya sudah selamatkan berapa orang. Saya udah injili teman-teman saya ini. Saya bawa adik kelas saya ini ya kan kepada Tuhan. Nah, nggak tahu Anda punya story itu nggak? Ya kan? Nah, Anda yang punya story, Anda akan meneruskan kisah itu. Yang belum, ini kesempatan dalam pelatihan. Karena tiap semester Anda harus membimbing orang beroleh selamat. Anda harus memulihkan orang kepada sidang gereja.
Beritakan Injil kasih karunia, berita Injil kerajaan, ini kesempatan. Nah, jadi Injil itu sukacita. Ya, pergi saja. Pergi memberitakan Injil bersama-sama dengan Tuhan yang bangkit, yang sudah terangkat dan dicurahkan sebagai roh ekonomikal ke dalam kita. Anda harus berani, ya kan? Kalau di kos itu tidak kondusif, TV-nya masih menyala, film Korea lagi. Anda bilang, saudari, kawan, matiin sebentar bisa ya? Berani nggak? Berani aja, ya kan? Jangan takut, sesuai pimpinan roh di dalam Anda. Kalau tidak kondusif, ya Anda harus tertibkan. Selain Anda diusir, ya kan? Dari sana, kamu ini ganggu kos-kos saya, kamu yang sok kuasa di sini, pergi kamu. Nggak akan, ya kan? Nggak akan demikian. Wajahmu berdoa bersama tim, penuh dengan kemuliaannya Kristus. Kan? Bahkan orang bisa melihat, orang ini kok beda ya? Dari mana dia? Oh, saya dari Yerusalem Baru. Saya turun ke sini memberitakan Injil. Anda harus demikian. Beritahu. Kalau ada orang tahan Anda, hadang Anda, ya kan, sidang Anda ini siapa yang mengutus? Mana surat pengutusannya? Saya pernah alami, ya kan? Saya buka aja, Matius pasal 28, ayat 19 dan 20. Ini surat pengutusan saya. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa murid. Saya pergi karena perintah Tuhan saya. Ya, gitu. Orang gila apa-apa mungkin ya. Orang gila apa ya? Tapi dia nggak memperkarakan. Jadi kamu jangan bawa nama gereja, jangan bawa nama FTT, karena kalau nanti masuk penjara, ke pengadilan, kita ribet organisasi sama organisasi. Kita udah pernah, ya kan? Minus ya pernah. Gereja setengah mati mengatasi mahasiswa musola yang di situ, ya kan? Gara-gara bawa GSJK, ya kan? Udah dituntut, GSJK-nya dituntut. Tapi kalau pribadi ya sudahlah, kamu hani sendiri ke penjara. Institusi tidak bisa tuntut orang dengan baik. Ya, masa lembaga mau tuntut satu hari nggak bisa dia. Aduh, udahlah, nggak usah diperkarakan. Ya. Satu hari kita Injil di Binus, saya cerita Anda ya. Satu saudari angkatan 17 waktu itu. Waktu itu ada kasusnya di Binus, ada pembunuhan di kos. Lalu juga ada kayak semacam hipnotis merampok ATM dan sebagainya. Nah, jadi trainee turun. Trainee baru ini. Masih hani gitu, trainee baru ya. Newcomers ya. Masuk ke sana, ternyata diajak sidang. Bukan sidang gereja, sidang beneran ya kan. Sama senat, sama dosennya, sama sapamnya. Sampai keder dia ya kan. Pulang dari sana, keluar dari FTP langsung. Karena terlalu shock ya kan. Nah, membebaskannya tidak gampang. Membebaskannya tidak gampang juga. Nah, kebetulan dalam kedaulatan Allah ya, bukan kedaulatan Allah barangkali ya. Jadi kalau di Surabaya ada Joni ya, Joni Sunjaya. Nah, itu angkatannya dia. Saya dampingin tuh. Saya jadi asisten pendamping. Pagi itu waktu turun pertama, sesuai prinsip kita ya kan, orang pertama yang kita jumpai, kita kasih traktat ya kan, kita ajak ngomong Injil. Nah, pagi itu waktu saya turun sama Joni itu waktu itu ya, ketemu satu bapak-bapak. Kita nggak tahu siapa bapak-bapak ini. Tapi dia ada dalam kampus Binus di Syahdan. Kita kasih traktat, lalu ngomong. Orang Katolik. Nah, lalu waktu itu sudah selesai. Kita juga nggak tahu dia siapa, nggak terlalu clear ya. Dia juga nggak ceritakan dia siapa. Nah, lalu setelah sekian waktu, perluasan, satu trainee saudara ditangkap. Diadili karena mengganggu di dalam kampus ya, dianggap itu sidang. Tanya ini, tanya itu. Kita nggak tahu, kan kita menyebar ya kan. Taunya agak belakangan, makanya dia udah shock duluan. Nah, lalu waktu membebaskan, kita dipanggil ke kantor dari kampus Binus itu. Dan ajaib sekali, Bapak yang tadi kita kasih traktat pagi hari, itu adalah wakil rektor bagian kemahasiswaan. Wakil rektor berapa nggak tahu ya kan, waktu itu 2 atau berapa. Nah, saya dalam hati, kebetulan ya kan. Ada senat, mahasiswa tuntut kita, ada dosen ya kan. Lalu traktat juga masih ada di mejanya. Jadi saya beritahu, Bapak, ya kan, masih ingat saya? Kami tidak mengganggu,
Ya kan? Kita hanya menceritakan tentang Tuhan. Jadi ngomong aja sesuai dengan janji Tuhan ya kan. Di ujung lidahmu akan keluar perkataan. Bapak terganggu nggak dengan saya tadi? Enggak, ya kan? Nah, demikianlah kita belajar mencari teman, kita ada teman, kita juga cari kenalan. Nah, akhirnya kita dibelain ya, tidak diperkarakan, tetapi tidak boleh masuk ke dalam kampus lagi. Ya udah, kita tarik semua pasukan keluar. Ya, banyak, ada 20-an orang lebih. Kita menyerang kampus itu ya kan. Keluar satu persatu ya, tanpa ditandain ya kan. Udah, minggu depannya penatua melarang kita perluasan. Jangan perluasan di sana, ya kan? Gak apa-apa, dilarang. Masih bisa ke kos-kosan, pergi ke kos-kosan aja. Amin nggak saudari? Nah, jangan takut, ya kan? Anda bisa dihadapkan kepada pemuka-pemuka. Tuhan janji akan memberikan perkataan yang tepat di ujung lidah kita. Anda baik-baik aja berdoa, baik-baik bersekutu. Nah, case ini jadi serius kenapa? Sebelumnya karena kita pernah dituntut di kampus yang sama, di spot yang sama oleh orang Islam. Gara-gara pemaksaan. Dia tidak mau, dipaksa. Terima aja, nggak mau, diinjili. Lalu rupanya dia menjebak. Di musola sudah banyak traktat kita disimpan, dan dia bilang ini memaksa, mengkristenkan orang Islam. Lalu salahnya adalah dari gereja saya. Hani ya kan, kamu kalau nanti dituntut jangan bawa gereja. Saya Hani. Saya membawa nama Tuhan Yesus saya. Masuk penjara. Siapa yang masuk penjara? Kamu. Because the goal of the gospel apa? Loving the Lord. Masuk penjara karena Kristus, no problem. Satu malam paling juga kamu ditahan sebentar, dikeluarin lagi ya kan. Kita pasti tolongin kamu juga, tenang aja. Jangan mundur dari pelatihan. Jangan takut ya. Nah, jadi harus demikian. Tapi kalau Injil kita tidak bisa menggemparkan juga masalah ya. Nah, saya cerita lagi yang lain. Tapi yang ini kamu jangan contoh. Ini sudah almarhum orangnya. Ya Allah, sudah almarhum. Dia angkatan saya juga. Saya angkatan 12 lah, angkatan 12. Jadi ini di spotnya adalah di Jembatan Besi. Yang tahu Jembatan Besi siapa? Jembatan Besi. Itu kan rusunawa. Penuh dengan orang. Di sana ada masjid cukup besar di luar dari itunya apa di Sawi Kompleks gitu ya. Nah, rekan saya ini memang punya roh Injil yang luar biasa. Ya, almarhum orangnya ya kan. Jadi kita ngomong sedikit, darah Tuhan tutupi ya kan. Oke. Dia berdiri sore itu, selesai sholat maghrib sekitar jam 6, 6:15 gitu ya. Berdiri di pintu area keluar dari masjid. Lalu kemudian bagi traktat. Ya kan? Repotnya ada. Setelah bagi traktat, kalau ada yang nanyain, ini teman saya mau bersaksi. Nah, saya ngomong. Dia cuma gini doang. Lalu kita bukan dikasih kesempatan Injil. Dipanggil sama kayak ustadznya, dipinggiri. Mas, kalau mau beritain Injil jangan di sini. Ini masjid, ya kan? Orang muslim. Waduh, teman saya ini bukan Tuhan menaruh perkataan di ujung lidahnya, kayaknya bukan ya kan. Dia mau martir di situ ya kan. Saya pikir-pikir gawat ya kan. Oke lah ya. Nah, ini kedengeran sama gembala di situ. Waktu itu namanya Ko Wei Chung ya, Ko Wei Chung. Sekarang saudara Wei Chung itu ada di hall berapa ya? Roxy kayaknya kalau saya. Jadi udah sampaikan ke penatua lagi. Kita di blacklist, dilarang perluasan. Bah, larang ini turun, tim ini bubarin ya kan, nggak lagi di hall 1, waktu hall 1 bis ya. Nah, nggak lagi, pindah tempat lain ya kan. Nah, saudara sekalian. Anda poin saya gini, kelakuannya memang kurang benar sih. Kurang benar ya, artinya dia kurang berhikmat. Dalam tindakan ini kita kurang berhikmat. Tetapi roh Injil kita harus berani demikian. Nah, memang saudara-saudara sekalian, ketika kita berdoa pulang kita ya ditegur Tuhan ya. Maksudnya ini sih tidak ada hikmat namanya ya kan. Harusnya kita boleh lebih proaktif dalam mengerjakan itu. Jangan cari demikian. Lalu ada kebijakan muncul akhirnya. Dilarang mengontak orang Islam. Ketemu orang Islam, pergi. Ketemu orang Islam, pergi. Sampai hari ini kelihatannya di Jakarta masih ada kebijakan yang sedemikian.
Jadi ketemu orang Islam, Anda pergi. Kenapa? Mereka takut kita nanti ada apa-apa dengan orang Islam. Gereja yang dituntut gitu. Nah, tapi kita kan bawa nama sendiri. Ya kan ya, kalau dipukuli ya aneh kan. Siap, ya kan ya. Siap nggak kamu ya kan? Aku ini orang Malang ya kan. Bukan Malang dalam artian negatif. Orang yang disalibkan, melintang. Kalau Malang itu kan melintang ya kan. Malang melintang. Nah ya, oke, clear ya. Nah jadi ini adalah pengalaman yang Anda terima. Visi ini Anda ambil. FTT Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada di Sentul. Anda belajar kebenaran, menuntut Alkitab, menuntut pengalaman hayat, menuntut pertumbuhan karakter manusia Allah, menuntut juga terbangun dengan satu yang lainnya. Tetapi mulai Jumat, Sabtu, Minggu, apa yang Anda kerjakan? Masih ada penuntutan juga, tetapi lebihnya adalah perluasan. Mencurahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bertemu dengan orang, kaum saleh, kontakan, tua, muda, remaja, Anda ketemu dengan mereka. Nah, curahkan yang terbaik. Curahkan yang bisa Anda curahkan, seperti Maria. Oke ya, baik, karena waktu, kita sampai jam berapa harusnya? 16 lewat berapa ya? 30 ya? Oke, sekarang kita balik ke outline-nya. Kita ceritanya banyak, outline-nya belum kita baca ini. Romawi 1, saudara baca. Injil kemuliaan Kristus adalah Injil yang mulia dari Allah yang terpuji. Nah harusnya, saudara sekalian, Injil kita itu adalah Injil yang mulia. Paulus berani bersaksi, dikatakan di sini ya kan, bahwa dia membawakan Injil kemuliaan Allah yang terpuji. Jadi dalam Injil itu orang bisa mengapresiasi Allah. Orang bisa melihat pancaran mulianya Allah. Seperti lagu mengatakan, cahaya mulia terangi hatiku. Makin terang mulia ya kan. Nah Anda menginjil, Anda jangan kayak orang kasihan. Jangan kayak penyelundup. Tengok kiri, tengok kanan, gak ada orang. Jangan. Anda bukan pencuri. Ya kan? Anda gagah. Ditolak orang pun bagaimana? Kebaskan debu. Kata Tuhan Yesus ya kan. Orang ini gak layak menerima Injil kita pindah. Gak apa-apa. Nah jangan ke kampus maju, mundur, maju lagi, mundur lagi. Anda kayak mau nyopet apa mau apa ya kan? Maju ya maju. Kalau mau mundur, jangan. Maju terus. Ya, kalau Anda nggak yakin, misalnya ketemu ini nggak yakin ya kan, ini ketemu saudari. Ya udah Anda belok aja ke sini. Tapi dengan elegan, jangan maju, mundur, maju. Dia lah, ini saya mau di spot, mau diapain ya kan, sama orang ini. Jadi orang bisa lapor satpam nanti. Kayaknya ada penjahat deh di kampus kita ya kan. Nah itu kamu ya kan. Oleh kamu ada CCTV di kampus itu ya kan. Kelihatan gerak-gerik kita kayak mencurigakan. Ya maju-maju aja jalan ya kan. Kalau kamu ini ada tentakan. Halo kawan. Nah, langsung aja. Kalau kamu nggak yakin, badannya gede, serem kayaknya. Terus aja jalan ya kan. Ngapain kamu maju? Tuhan suruh dia maju, tapi kita mau mundur, maju. Akhirnya dia takut, ini kayaknya mau jahat ya orangnya. Nah, akhirnya belajar ya, Anda harus mantap. Kan Anda adalah duta-duta Injil. Dari mana? Yerusalem baru. Datang ke bumi ini untuk beritakan kabar baik. Saya nggak mau uang kamu, saudara. Saya nggak mau apa-apa dari kamu. Saya mau memberkati kamu. Nah, jiwa ini harus ada nih. Jadi senang-senang aja. Ketemu orang, ya saya tahu ada orang yang nggak senang ketemu orang. Kalau ketemu orang itu bisa sakit mah, gitu ya. Ada. Tiba-tiba langsung panas, gitu kan. Ada orang gitu. Gak apa-apa, karena ada partner. Nah, makanya jangan juga partner berdua, lalu mencar. Supaya nggak ketahuan kelemahan dan kegagalan saya, ya kan. Bukan perluasan dia ngumpet di kamar mandi. Muter-muter di kampus kayak cleaning service, ya kan. Ketemu orang. Ya, berdua. Saling berdoa. Aduh, saya takut, saudari. Saya juga. Ayo, kita minggir ke pojok, kita doa. Tuhan Yesus, curahkan roh ekonomikalmu. Kamu jangan pikir rasul-rasul nggak takut ya kan. Mereka itu bertemu di ruang tertutup. Karena takut dianiaya orang. Tetapi sewaktu Kisah Rasul 1 ayat 8,
ketika Roh Kudus itu nanti dicurahkan dan terjadi Pentakosta ya, pasal 2, maka mereka penuh keberanian. Sebelum itu dipenuhi roh ekonomikal apa? Petrus takut tuh sama rasul. Kumpulnya di mana? Waktu di kitab Yohanes itu Tuhan datang di ruang yang tertutup. Oh, nggak terbuka, nggak berani di bait Allah, nggak berani mereka. Tetapi setelah mereka itu terima roh ekonomikal, mereka bertemu di mana? Di bait Allah ketemu. Nggak apa-apa ya kan? Dipukuli orang, Petrus malah kami senang karena bisa turut berbagian dalam penderitaan Kristus. Sampai orang itu bingung yang pukulinya. Ya. Nggak terpelajar ya, tapi kalau dia clear ya, maksudnya jelas pikirannya. Intinya bagus. Nah, Anda demikian. Orang tanya, kamu sekolah apa? Gelar apa? Ya kan? Saya gelar 2, teologi dari Amerika. Masa bodoh, mau 2, mau 3 ya kan? Yang pasti kita beritakan Injil. Ya beritakan aja kebenaran, gak usah takut. Lalu saya pernah isengkan ya kan, oh, kamu belajar di mana? Sama tukang kayu. Tukang kayu mana? Dari Nazaret. Kamu jangan bercanda ya kan, serius. Saya sungguh, saya murid dari Yesus dari Nazaret. Nah, kan? Anda beritakan Injil, itu kan yang terjadi. Kamu ini Yesus loh, saudaramu ada sama kita. Kita kenal saudaramu ini. Apa ada yang bagus dari Nazaret? Ya ada yang bagus Tuhan Yesus. Nah harus demikian, orang melecehkan kita. Gak apa-apa. Anda harus penuh keyakinan. Injilmu adalah Injil yang sebenar-benarnya kan? Yang penuh, yang lengkap. Ya, oke. Nah jadi itu bisa membawa kemuliaan Allah. Anda tampilkan Allah. Bukan kita, Allah. Allah yang Anda beritakan. Kasih Allah. Penebusannya Allah. Anda beritakan, maka Anda kuasai. Roma 16:16. Matius pasal 11:28. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kita sendiri letih lesu berbeban berat, kita datang pada Allah, disegarkan. Nah, kita beritakan pada dia. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan putra tunggalnya. Kamu kuasai beberapa ayat ini, doa bacakan, resapi ya kan, jamah, alami, sehingga waktu kita beritakan ke dia, dia bisa terjamah rohnya. Nah, saudara-saudara sekalian, Anda kuasai ya beberapa ini. Juga misalkan Anda kuasai, upah dosa adalah maut. Itu ada di mana? Roma, pasal 6 ya, ayat 23 misalnya. Semua manusia sudah kekurangan kemuliaan Allah. Nah, lalu misalkan kuasai lagi apa? Kamu dahulu sudah mati dalam dosa-dosa dan pelanggaran. Karena kamu mengikuti jalan dari penguasa-penguasa di angkasa. Roh-roh yang jahat itu. Anda beritakan dari mana itu? Efesus pasal 3. Nah, kuasai tentang kasih Allah. Tentang penghakiman Allah. Pegang beberapa ayat yang menjadi kunci untuk Anda beritakan. Lalu Anda bersaksi. Nah, kesaksiannya, saran saya adalah, satu masa atau satu waktu doa, bawa cerita keselamatan Anda kepada Allah. Bawa ulang. Walaupun kita dari lahir sudah Kristen, orang tuanya sudah Kristen, tetapi ada banyak kisah keselamatan kita. Nah, Injil yang ini paling efektif. Karena Injil ini adalah kesaksian kita. Tidak ada orang bisa menentangnya. Karena kita bersaksi apa yang kita alami tentang Tuhan kita. Nah, jadi saya kenalkan, nama saya Ronald. Oh ya, dari mana? Oh, saya dari Palembang. Nah, dulu saya waktu mahasiswa ya kan, saya harus kuliah agama. Tapi saya tidak ada agama masalahnya. Jadi saya pilih. Mau pilih agama Islam, masih bukan babi, nggak bisa. Mau pilih agama Buddha, nggak ada mahasiswa Buddhanya dikit. Mau pilih Hindu, dikit. Yang ada Islam, nggak bisa. Nggak bisa juga. Katanya Kristen. Ya. Udahlah, ikut Kristen. Jadi bersaksi. Tapi waktu saya ikut Kristen, nah kamu cerita. Ternyata Alkitab itu menerangi semua orang itu berdosa. Saya nggak merasa berdosa. Saya nggak pernah bunuh orang, nggak pernah curi apa ya kan. Saya baik-baik aja ya kan. Kalau buat salah juga saya sendiri nggak rugian orang lain. Tetapi Injil itu menyoroti. Wah, ya kan. Nah, saudara sekalian, Injil ini Anda bentuk sendiri, pengalamanmu sendiri. Bagaimana pengalamanmu beroleh selamat? Ya, saudara sekalian. Amin ya. Oke, baik. Kita pindah ke Romawi 2. Kita baca. Tujuan dari Injil adalah seperti Maria, melakukan apa yang dapat dilakukannya. Kita harus mencurahkan kepada Tuhan Yesus
apa yang paling berharga bagi kita. Bahkan harta rohani kita yang paling mahal dan bernilai. Memboroskan diri kita sendiri pada Dia. Kita sudah baca tadi ya kisah tentang Maria. Jadi di sini di poin yang ke C4 kita baca sama-sama, C4, Roman number 2, C4 ya. Ketika Dia benar-benar berharga bagi jiwa kita, tidak ada yang terlalu baik, tidak ada yang terlalu mahal bagi Dia. Apapun yang kita miliki, yang paling kita kasihi, harta kita yang paling bernilai, harus dicurahkan kepada Dia. Dan janganlah kita menganggap bahwa melakukan hal tersebut adalah sesuatu hal yang memalukan. Jangan ya, Anda jangan merasa malu. Dahulu saya ada sepupu satu preman gitu ya, di kampung bikin onar gitu ya, tak merugikan orang lain. Nah kalau ada orang memberitahu, kamu kan masih family sama dia, saya cepat-cepat bilang, oh jauh family, ya kan. Terdapat mungkin saya menolak kalau itu adalah family saya. Kenapa? Kelakuannya nggak beres, memalukan kita kan, mencoreng nama baik kita gitu ya. Nah, tetapi kemudian waktu saya percaya Tuhan, saya memberikan Injil, saya diterangi Tuhan. Seringkali kamu lebih buruk memperlakukan Tuhan sebagai saudara sulungmu, dengan tidak mau mengakui Dia sebagai Tuhanmu. Doa aja di depan orang bisa kayaknya gimana gitu ya kan. Anda makan di kantin nanti ya, waktu perluasan. Anda harus doa kan sebelum makan. Gimana doamu? Nah, bisa mencerminkan. Lalu kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Sering-sering apa? Kita bisa ngomong tentang bola, tentang politik, tentang apapun bisa. Tiba-tiba kalau mau belok ngomong tentang Tuhan Yesus, lidah kita kayak nggak ada perkataan lagi. Jadi keluh gitu ya kan. Kenapa Anda dan saya malu mengakui bahwa Yesus adalah saudara kita? Apa Dia preman? Dia merugikan orang. Kenapa kita malu karena Injil? Apa pernah Tuhan itu melakukan hal-hal yang onar gitu ya kan? Pernah nggak? Nggak pernah. Kenapa Anda dan saya malu? Iblis yang membohongi kita. Memberikan pemikiran-pemikiran, konsep-konsep, perasaan-perasaan yang bukan sebenarnya. Membuat kita berpikir yang tidak tentang Injil. Padahal Injil adalah kabar sukacita. Injil tentang Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan saya. Dia juga adalah abang besar saya. Saya bersaksi tentang Dia. Kamu juga ada abang, ada saudara yang hebat kan? Kamu senang nggak ceritain yang hebat itu? Padahal kamu jauh keluarganya, tapi kamu deket-deketin. Oh itu masih famili sama saya. Dari mana familinya? Setelah diceritakan, wah itu mah famili luar. Tahu ya kan? Saudara-saudara sekalian, sama Tuhan Yesus kita sangat dekat. Sangat dekat. Tetapi kenapa kita malu bersaksi tentang Dia? Nah, nanti kamu atasi ya perasaan ini. Ketika orang tolak kita, orang tidak mau terima Injil kita, Tuhan kita tetap mulia. Ya, kita harus belajar mencurahkan yang terbaik. Walaupun orang bilang, kurang kerjaan kamu, sudah S1, sudah S2, muter-muter di sini kayak orang pengangguran. Kamu akan timbul perasaan begitu. Di kampus ya kan. S1 belum aja lulus S1 tuh mahasiswa. Udah berani nolak-nolakin kita ya kan. Ditolak lah. Mukanya diasemin ya kan. Padahal dia S1 aja belum. Kita kan udah lulus S1 ya kan. Paling enggak ya kan. Gimana perasaanmu? Terhina ya kan. Terlecehkan ini ya kan. Udah lupakan perasaan itu ya kan. Anda harus tetap memberitakan Injil. Sering-sering kita ke kampus yang menengah atas ya kan. Mereka cara bajunya, cara ngomongnya, cara apanya ya kan. Sedangkan kita dari Yerusalem baru ini kadang-kadang penuh kekudusannya kan. Seperti makhluk asing turun di situ ya kan. Dari mana kamu? Dari Yerusalem baru ya kan gitu kan. Nah, kita bukan jadi juga urakan atau ugal-ugalan kayak mereka. Tetap kita memelihara satu kesaksian kita. Nah, tetapi waktu bicara dengan mereka, pelan-pelan kita juga menyadari, kok susah ya ngomong sama mereka. Akhirnya kita doa, Tuhan, ya kan? Waktu kau berinkarnasi, kau Allah yang kudus, yang mulia, kau duduk sama pemungut cukai, kau duduk sama perempuan yang Amora. Kamu ngomong apa sebenarnya? Gimana kamu bergaul? Gimana kamu berbicara? Kamu dari kerajaan yang mulia, turun ke tempat
celaka demikian ya? Kok bisa? Oh Tuhan Yesus, aku perlu hayat Engkau lebih banyak lagi. Hayat yang berinkarnasi, menjelma, ya kan, menjadi manusia yang tepat dan bisa disesuaikan dalam segala situasi. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai hari ini saya sering bertanya ya, gimana ya Tuhan? Apa nggak sulit kah, ya kan? Kamu datang menjadi hamba, melayani, ya kan? Manusia demikian. Lalu orang juga tidak menerima dia. Banyak yang menolak, bukan cuma satu dua orang, sekota. Kapernaum, Bethsaida, ya kan? Sidon, mana segala macam tolak dia. Sampai Tuhan bilang, ini kalau ada di apa Sodom, di Gomora, ya, kita buat seperti ini. Sudah bertobat kapan-kapan kota itu. Ini kalian malah nggak bisa bertobat. Nah, tetapi dalam kondisi itu dia malah memuji kepada Allah. Ya Allah, aku memuji kepada Engkau. Kalau ini dirahasiakan kepada orang yang besar, tapi dibukakan kepada orang-orang yang kecil. Nah, saudara-saudara sekalian, kita harus belajar mencurahkan diri kita ya. Jadi kita berharap nanti, kita nggak mau bohongi Anda. Kalau Anda sungguh-sungguh bagi Injil, Injil itu akan membuat Anda menderita secara manusia. Tetapi secara rohani, kita penuh dengan sukacita. Baik, Romawi yang ke-4, 3 kita nggak usah baca. 4 ya, mari kita baca. Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, atau ibunya, atau bapaknya, atau anak-anaknya, atau ladangnya, orang itu pada zaman ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ini janji Allah. Saya sudah alami, saudara-saudara sekalian. Anda juga akan pelan-pelan mengalami yang sama. Dikatakan di zaman ini, disertai dengan penganiayaan. Tuhan nggak bohongin kita kan? Jadi waktu Anda mengalami aniaya, Anda tahu, kita diutus mencari domba di mana? Di antara serigala. Kamu harus cerdik seperti ular. Tetapi hatimu tetap tulus seperti merpati. Jangan bodoh-bodoh juga, jangan lugu-lugu juga. Harus menjadi cerdik karena Tuhan, anak dunia ini lebih pintar, ya kan? Nah, karena itu kita harus cerdik, minta hikmat dari Allah. Tetapi janjinya bukan hanya ada penganiayaan. Di zaman ini juga kamu akan menerima 100 kali lipat. Rumah, ya kan? Saya rumah satu aja nggak ada. Tetapi pergi kemana saja, saya nggak tidur di bawah kolong jembatan, nggak. Tetap tidur di rumah juga. Tetap tidur di kasur juga. Cuma masalah rumah dan kasur siapa, gitu aja kan. Kamu salah yang mana? Kalau yang mana? Tetapi tidak ada khawatir. Hari ini pergi ke Medan, apa-apa, ya kan? Gampang, ada saudara-saudari. Kalau cuma tidur, aman itu ya kan. Anda pergi ke Papua, saya sudah ke Papua kan, aman, tidak ada masalah. Saya pergi Ethiopia, Afrika tuh ya kan, aman juga, nggak apa-apa. Tidur juga masih di kasur, masih makan juga, walaupun bukan nasi ya kan. Mau nggak makan nasi ya kan. Aman, saudari. Tuhan genapi janji. Lalu apa lagi? Saudara laki-laki, saudara perempuan. Nggak terkira banyaknya. Orang semua dipanggil saudara, saudari ya kan. Kamu ketemu, saudara ya kan. Langsung jadi saudaramu kan. Brothers, sisters ya kan. Walaupun bukan sebutan saja, dalam realitas juga demikian. Satu hari saya pergi ke Bandung. Ada satu saudara kayak, kamu jangan saudara-saudara doang, kalau saudara beneran, mampir ke rumah dong, ya kan? Oh iya, kapan-kapan kita mampir, ya kan? Terus sekalian, kita betulan, kita tidak mau membebani orang, ya kan? Tetapi mereka dengan sukacita menyiapkan tempat, memberi kita makanan, dia makan dan tidurlah dengan baik. Rapikan, kalau bisa ke FTT gitu ya kan, rapikan. Jadi waktu Anda pulang, tuan rumahnya merasa, wow, kamar saya kok tambah bersih ya kan? Habis dipakai saudara ini, sangat untung ya kan, nggak usah pembantu lagi. Ini beneran, ya kan? Anda terima banyak saudara, Anda pergi kemana? Ini semua saudara-saudari kan? Nah, mulai sekarang Anda pergi kemana?
Mau pergi kemana? Ke Medan nih ada cari saudari. Pergi ke Cibubur nih cari saudari. Pergi Surabaya cari saudara-saudara mana? Nggak tahu. Pergi Jember tuh, jembatan berkat ya, cari. Nah, ya Jember jembatan berkat. Saya pernah perluasan sana kan. Wah, kemana? Jember, jembatan berkat. Ya kita perluasan. UNEDS ya, Jember. Ketemu kakak perempuannya saudara Erik ya, ada. Ah, saudara-saudara sekalian, dimanapun ada saudara. Anda mau? Tuhan yang janji ya. Baik, lalu kemudian apa lagi? Ladang. Ibu, anak, ladang ya, tanah. Wah, banyak. Jadi ini digenapi. Dan masih ada bonusnya. Di hidup yang kekal pun akan apa, saudara? Ada pahalanya. Nah, maka itu Injil itu nggak ada ruginya. Selalu untung. Baik atau nggak baik, beritakanlah Injil. Ya, baik, karena waktu sudah lewat. Anda harus rehearsal sekarang ya. Mari kita baca Romawi yang terakhir yang kelima. Setelah itu kita akan berdoa. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Yesus Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Yuk kita doa berdua-berdua. Kita pakai Romawi kelima. Perkataan berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus. Yuk doa berdua-berdua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudari, sepertinya Anda sudah menangkap ya untuk bagian Injil. Nah, kiranya nanti kita semua boleh sama-sama berlatih menjadi duta-duta Injil Kristus. Kita sampai di sini, saya kembalikan ke ketua kelas atau ke asisten, ada pengumuman atau apa. Silakan. Amin. Baik, saudari kita bisa ucapkan terima kasih kepada Corona. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Apa ada pengumuman dari asisten? Oke, saudara-saudari, jadi untuk sesi yang keempat, untuk sesi yang kelima nanti akan info lagi. Untuk sesi yang keempat ini, bagi saudara-saudari yang berbagian, bagi panitia yang berbagian dalam sidang pembukaan, bisa melanjutkan persiapannya masing-masing di tempat biasanya. Nah, bagi saudara-saudari yang tidak berbagian di dalamnya, jadi jadwal kita selama sesi yang keempat ini, kita akan penuntutan. Nah, penuntutannya kita akan kerjakan di ruangan ini. Jadi saudari setelah ini bisa break, ya kita ambil 10-15 menit, kemudian bisa kembali ke ruangan ini, nah kita bisa penuntutan di ruangan kelas ini. Nanti akan tetap dipimpin oleh ketua kelas, seperti biasa, dan nanti bubarnya juga akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, saudari kita bisa break sampai menit